Oke, langsung saja mungkin kita akan share screen. Hmm, Baik. kita melanjutkan pada pembahasan kemarin, yaitu tentang alamat i'rab nasab. Oke ya. Pada i'rab nasab ini, oh, PR-nya dulu ya. Baik, teman. PR Bisa? eh, wajibah mangziliyah. Sebentar. Itu yang sudah dikerjakan udah benar, cuman yang keliru mungkin di bagian apa itu i'rab rofa ya. Itu bukan alamat Oh iya. bukan alamat ya, tapi i'rab yang ditandai atau i'rab yang identik dengan domah, alamat aslinya, kemudian eh, Mhm. banyak tempatnya juga seperti itu. Kurang kurang di tempatnya juga. Oke, tapi ala kuli hal jawabannya udah benar. Nanti mungkin besok kita akan tugas i'rab ya untuk mengi'robi. Oke, Sama Kak. oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alamat i'rab nasab. Yang pertama ada 5. I'rab nasab itu ya i'rab yang alamat identiknya itu fathah seperti ini. Ini namanya alamat asliyah. Kalau yang tidak asliyah dinamakan apa? Iya, Ada Kak. selain alamat fathah dalam i'rab Oke. itu dinamakan dengan alamat niyabah. Niyabah itu pengganti ya, badal pengganti. Oke. Ah, yang asli ini dinamakan ini alamat asliyah. Alamat niyabah itu ada alif, huruf berarti berupa huruf alif begitu. Kemudian ada kasroh ini juga harokat tapi dia menjadi alamat niyabah. Kemudian ada ya, ya ini huruf. Kemudian ada membuang nun, membuang nun. Ini dibahasakan dengan hadfu nun. Oke. Jadi ada 5 untuk alamat daripada nasab ya. Pertama, setiap i'rab itu punya alamat dan setiap alamat itu punya tempatnya masing-masing ya. Dia menjadi alamat i'rab nasab fathah ini bertempat pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad. Ma huwa ismul mufrad? Isim tunggal, Kak. Ah, Yang ah, satu. yang satu betul. Sahih. Contohnya ro'a itu Zaidan. Nah, Zaidan di sini dibaca nasab. Kenapa? Karena dia menjadi maf Maf'un bih. ya maf'ul atau objek ya bahasanya. Objek itu sesuatu yang terkena. Dan hukum daripada maf'ul itu apa? Mangsub. Maksud. Iya, mangsub. Karena dia berupa isim mufrad, maka dialamati dengan fathah. Seperti itu. Kemudian ada jamak taksir. Contohnya ro'a itu ar-rijal. Sama ya, alamatnya fathah. Kemudian tempat terakhir ada fi'il mudhari yang kemasukan amil nawasib dan tidak bertemu syai'un. Syai'un ini kemarin isinya apa? Wawu jamak, alif tasniyah, dan ya mu'anas mukhatabah. Wawu Mukhatabah. jamak itu ya jelisuna ya. Ya jelisuna. Ini wawu jamaknya. Ini. Hmm. Kalau alif tasnia ya ya jelisani semisal gini. Kalau ya malas mukhotobah tajlisina seperti itu ya. Nah, ini semua kalau ada wawu alif atau ada ya muannas mukhotobah atau syai'un itu dinamakan Khamsa. ah, ah, af'alul khomsah.
Nah, af'alul khamsah ini bukan di sini tempatnya ya, tapi di sini adalah fiil yang biasa, fiil mudhari yang tidak eh yang tidak bertemu syai'un ini gitu. Dan dia kemudian Hmm. alamatnya fathah. Jadi ya jelisa ini i'robnya fathah atau i'robnya nasab. Kenapa? Karena dia fiil mudhari yang tidak bertemu syai'un. Karena ada annya. Ini an amil gitu. Habis ini aduh, mafhum. Paham, Ustaz. Oke, nastamir alif bertempat pada satu tempat. Nah, alamat selanjutnya alif ya itu hanya bertempat pada satu tempat yaitu asmaul khomsah isim-isim yang Khamsah. lima. Nah, isim-isim yang lima ini apa saja? Ada abun, akhun, hamun, fafu ya atau famun sebenarnya itu. Kemudian zu. Nah, ketika sudah di tingkah nasab, contohnya di sini ro'a itu abaka. Ini jadi maf'ul juga semuanya, akhoka juga ya. Nah, karena dia maf'ul hukumnya mangsub, sedangkan dia ini asmaul khomsah, sehingga dia berarti alamatnya alif. Ini alifnya. Ro'a itu abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kasroh. Kasroh menjadi alamat i'rob nasob bertempat pada satu tempat. Yang pertama jama muannas salim, yaitu yang menunjukkan arti perempuan banyak. Yaitu contohnya nadortu muslimatin ini. Ini kasroh menjadi alamat nasab dari lafadz muslimat. Muslim. Ah, ah, gitu. Mufradnya muslimatun begitu ya. Ini mufradnya berupa tasniyah. Salim karena dia tidak berubah gitu. Sama gitu ya. Kemudian ya bertempat pada dua tempat. Pertama isim tasniyah yaitu kalimat isim yang menunjukkan dua. Ro'a itu muslimah ini. Ini menunjukkan dua orang muslim. Yang kedua bertempat pada jama mudzakkar salim. Contohnya ro'a itu muslimina. Perbedaannya apa? Kalau muslimah ini nunnya di kasroh itu menunjukkan dua. Kalau muslimina di fathah menunjukkan laki-laki banyak. Gitu. Sama-sama dialamati dengan iya. Oke. Terakhir membuang nun atau hadfun nun. Nah, hadfun nun ini bertempat pada satu yaitu af'alul khomsah dengan membuang nun. Jadi di sini tadinya yahfadzoni ada nunnya. Terus tahfadzoni dua orang, kamu dua orang yang sedang menghafal atau mengingat, ya kan? Tahfidina ada nunnya, yahfadzuna ada nunnya, tapi dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia di tingkah atau di tempat nasob. I'robnya nasob yang kemasukan amil. Ketika af'alul khamsah kemasukan amil nawasib dibaca nasob, maka dia alamatnya dengan membuang nun. Hmm. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tak ada, Ustaz. Oke. Tamam. Selanjutnya i'rob jer ya. I'rob jer itu alamatnya ada tiga ya. Pertama dia yang asli itu kasroh. Kemudian yang niabah ada ya dan fathah. Fatah. Kasroh ya fathah. Kasroh bertempat pada tiga tempat. Pertama isim mufrad munsorif. Di sini ada tambahan munsorif. Apa yang mal murad dengan munsorif? Apa yang dimaksud dengan munsorif di sini? Yang boleh ditasrifkan. Di mana? Di tasrif. Yang boleh ditasrifkan. Saya tak ingat, Ustaz. Di ini di tanwin. Ditanwin. Ah, Oh, di tanwin. Ini ya, bukan bukan tasrif ya. Kalau tasrif fiil ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu ya. oke. Tapi isim mufrad munsorif. Munsorif itu yang dimaksud adalah
bisa menerima tanwin. Tanwin. Hmm. Kenapa di sini kan sebenarnya isim mufrad memang menerima tanwin kan? Dari awal di i'rab di atasnya rofa kemudian nasob semuanya memang menerima tanwin sebenarnya. Cuman di sini Mhm. ditunjukkan atau dimunculkan karena nanti kita akan membahas isim ghairu munsharif di fathah ini nanti ya. Yaitu apa? Isim-isim yang memang dia itu menyalahi kaidah tidak menerima tanwin, tidak menerima tanwin. Makanya di sini dimunculkan, apa? Diidharkan, diwadehkan supaya menunjukkan bahwa nanti di bawah akan membahas tentang isim ghairu munsharif gitu. Munsharif ya isim yang biasa kita sebutkan sebenarnya yang ada tanwinnya. Contoh, misal maror tuh bizaidin. Kenapa dibaca jer? Karena ada huruf jerba di sini. Alamatnya apa? Kasroh. Kenapa? Karena dia isim mufrad seperti itu ya. Kemudian maror tuh birijalin sama. Dia itu contoh jama taksir. Jama taksir alamatnya kasroh kalau di i'rab jer. Kemudian jama muannas salim juga sama. Muslimatin gitu. Ini yang pertama ya, kasroh itu bertempat pada tiga tempat. Kemudian ya juga sama. Ya menjadi alamat i'rab jer bertempat pada tiga ya. Pertama isim tasniyah maror tu bizaidaini. Bizaidaini begini. Saya lewat atau saya bertemu dengan Zaid gitu ya. Saya berjalan bertemu dengan Zaid. Dua Zaid ya, dua Zaid. Zaida ini alamatnya ya ini. Kemudian Maror tuh jama mudakar salim. Tempatnya ada di jama mudakar salim. Salam. Contohnya Maror tuh bimusli mina. Kalau mudakar salim itu mimnya di kasroh, nunnya di fathah. Kalau isim tasniyah, nunnya di kasroh, mimnya di fathah. Kebalikannya. Saya lewatan bertemu dengan banyak orang muslim. Yang terakhir ada Asmaul Khomsah. Isim-isim yang lima. Maror, ini kurang ya, mohon maaf ada tipe kesalahan. Maror tuh di sini ya. Bi abika sama juga di sini bi akhika kemudian bi hamika bi fika juga bi dhimalin lah. Ini kiasan aja dikiaskan aja contohnya ya. Marortu bi abika, marortu bi akhika ila akhirih. Ini tempat daripada ia menjadi alamat i'rab jer. Kemudian baru terakhir ya, kan dari tadi alamat i'rab jar apa saja? Kasroh, ya, sama fathah. Fathah. Nah, fathah ini menjadi alamat i'rab jar juga ya. Jadi dia berlawanan ya. Jar kan aslinya kasroh gitu ya. Tapi dia punya alamat fathah. Mhm. Nah, fathah bertempat hanya pada satu, Lat. Satu tempat saja. Yaitu apa? Marortu bi Ahmad. Contohnya ini. Tempatnya ini pertama, namanya isim ghairu munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin atau contohnya ini ya bi Ahmada ini ada di Munsharif. Marartu Ahmada. Nah, kalau definisinya atau ta'rifnya, hadnya ya, itu isim harumah adalah kalimat isim yang tidak bisa menerima tanwin karena mempunyai dua ilat atau satu ilat menempati dua ilat. Gitu, Tat. Di sini saya singkat saja ya, ringkas. Intinya ilat itu penyebab. Jadi ada isim muharumun sharif. Nanti insya Allah saya berikan tabelnya.
contoh ilatnya apa, nanti isim harum, bentuk harum munsharifnya apa, seperti itu ya. Belum Oke. tertulis di sini ya. Oke. Intinya kalau ada kalimat isim punya ilat, semisal nih ya, ini bagaimana cara membacanya? Kita praktek coba. Marortu bi masa. Ini cara bacanya gimana? Masa jidah. Maratu bi masa jidah. Oke. Kenapa masa jeda? Dia isim ghairu munsharif. Ilatnya apa? Isim harum masa jeda. Ada saya tidak tahu. Ilatnya ini isim harum apa? Sihot muntahal jumu. Oh. Sihot muntahal jumu. Dia itu jamak, tapi yang paling ujung jamak, yang paling mentok lah apa ya? Ghoyatul jamak gitulah. Nah, itu contoh ya. Ini contoh satu ilat menempati dua ilat. Satu ilat yaitu sehot muntahal jumu menempati dua ilat. Harusnya itu dua ilat supaya atau dua sebab supaya isim baru munsharif itu tidak Mhm. apa dialamati dengan fathah seperti itu ya. Kalau bi Ahmada ini ilatnya apa? Tidak tahu saya. Wazan fiil. Ahmada kan seperti fiil mudhari'nya Hamida. Hamida Yahmadu Oh. Ahmad. Jadi dia itu alam pertama, ilat pertama alam, alamiah, sorry. Alamiah itu sebuah nama. Ahmad nama bukan? Isim ma'rifat ya, isim alam. Ahmad kan nama, Ahmad, Mustafa, Muhammad begitu. Iya. Yang kedua wazan fiil. Mhm. Intinya yang nama kemudian wazan fiil dia isim baru munsharif nggak bisa ditanwin. Contoh lagi maror to bi ini ini cara bacanya gimana? Biyazid, Biyazid, Yazidi atau Biyazida, Yazida. betul. Ilatnya apa? Harus dua ilatnya. Pertama, Wazan fa'il. ya alam sama wazan fiil. Kan Yazid kan dari fiil mudhore, zada yazidu seperti itu. Ilatnya ada Mhm. 9 gitu ya. Ini kita udah menyebutkan satu, dua, tiga. Ya, ada taknis, ada Umar. Maror tuh bi Umar. Ini juga sama cara bacanya Umaro ya. Jangan bi Umari. Karena dia alam, setelah itu udul ilatnya. Udul. Udul itu berubah. Kata Umar itu asalnya apa? Amir. Gitu. Dirubah menjadi Fu'alu. Umaru. Sama kayak Asani Masna. Asani menjadi Masna. Asalis menjadi Sulas. Masna, sorry. Masna Oh. wa Sulasa waruba itulah. Itu namanya udul. Perubahan namanya ya. Perubahan Oke. dari kata fa'il menjadi fu'alu biasanya ya. Atau fu'la. Atau fa'la. Gitu. Oke. Terus ada Ramadan. Ramadona ya bacanya ya. Kenapa? Maror semisal apa ya? Ya, maror itu aja lah. Yang penting dia majrur harusnya gitu ya. Maror tuh bi Ramadona. Kenapa? Karena dia isim harum munsharif. Ilatnya apa? Ramadona nama bulan. Yang kalau nama berarti dia alam. Yang penting nama lah. Entah itu nama bulan, syahrun maksudnya, nama negara, nama orang. Kemudian apa lagi selain ilatnya berupa alam, yaitu apa? Alif dan nun. Namanya ziyadah alif nun. Ziyadah seperti ini tulisannya.
Ziyadah, alif, nun. Nah, nanti saya kirim aja secara lengkapnya. Sementara di buku ini belum tertulis, mohon maaf, Afwan. Oke, oke. Ada pertanyaan, Apa Ustaz? Ustaz? Aman ya? Oke. Kemudian alamat i'rab jazm. Aman. Ah, ah. I'rab jazm. I'rab jazm itu ada dua, ya. Dia itu yang pertama sukun, alamat asliyah. Sukun gini aja tuh. Nah, kemudian yang kedua membuang huruf ilah dan nun. Sukun bertempat pada fiil mudhore yang kemasukan amil jawazim dan tidak bertemu syai'un. Syai'un apa tadi? Alif tasniyah, wawu jama dan juga ya muannas mukhatabah. Jadi kalau pokoknya fiil Khatamah. mudhore ya, jangan fiil madhi ya, fiil mudhore. Yang mu'rab itu hanya fiil mudhore. Fiil mudhore yang kemasukan amil jawazim berupa lam ini pasti dia majzum disukun. Alamatnya ya sukun gitu. Oke. Yang terakhir membuang nun bertempat pada fiil mudhore yang bertemu syai'un. Contoh lam yajlisa. Asalnya yajlisani, yajlisuna, tajlisani, tajlisuna, apa ini ya? Yajlisani nih atau sebenarnya tajlisani nih. Eh, tajlisina, sorry ini Tajlisina. belum ini. Tajlisina tadi. Nah, setelah kemasukan lam, nunya dibuang, dibuang semuanya karena dia fiil mudhari atau af'alul khamsah ini namanya. Af'alul khamsah. Oke. Kemudian membuang huruf ilat bertempat pada fiil mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat ya atau mu'talul akhir namanya ya. Fiil yang mu'talul akhir gitu. Mu'talul akhir. Contohnya kan ro'a ya ro. Sebenarnya ada alifnya di sini ya. Ro'a ya ro. Karena kemasukan ini menjadi ya ro. Ininya dibuang huruf ilatnya. Contoh lagi yarmi. Ini dari kata Roma yarmi, rimaya, membuang atau melempar. Kemasukan lam menjadi lam yarmi. Alifnya dibuang. Huruf ilatnya dibuang. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi Untuk yang af'alil khamsah itu Ustaz, ya, yang dihadzaf harfun nun tuh, yang af'alil khamsah yang dihadzaf harfun nun tuh, iya. dia ada ganti dengan alif yang ada tanda sukun atas tuh Ustaz. Oh, nggak ada sih, Dad. Nggak, dia dibuang aja udah. Oh, oke. Heeh. Kalau ini kan emang alifnya memang ada nih. Ya jelisani gitu kan. Kalau macam tajlisuna, Tajlisuna yang ini, ha, iya nah itu dalam, kalau tak silap itu dalam Quran dia ada tanda alif yang sukun tuh Ustaz. Macam tu kan? oh, kalau di itu di rosom nggak sih ya? Aku kurang Oh tahu iya, sih kalau oh, oke. kalau di rosomnya sih. Oh, Kayaknya iya oke, deh. oke, Kak. Yang kayak gini kan maksudnya. Gitu. Betul. Ah, iya, aku kalau Rosom Oh, kurang itu tahu itu ya. itu dalam resam lah, bukan dalam Iqrob. istilah nahwu ya, Ustaz. Bukan Iya. dalam i'rab. Oke. Heeh. Tamam, Ustaz. Aman, aman. Kan ada yang kecil, ada yang agak kayak gini gitu, Ah, gitu kan. Ah. nah, betul. Ya, coba nanti saya cari tahu. Kayaknya sih ya, beberapa ada sih yang kalau ininya panjang. Oke, kita lanjut ya. Hmm. Next. Ada lagi, Start? Boleh, boleh. Nanti coba saya ulik.
Oke, kemudian bab ketiga, Oke. an-nakiroh wal ma'rifah. Isim nakiroh adalah isim yang ini masuk ke bab sifat ya. Sifat daripada kalimat. Ada yang sifatnya nakiroh. Nakiroh itu umum. Umum itu berarti tidak spesifik afrodnya ya. Semisal saya ngomong rojul gitu loh. Mhm. Rojul kan seorang laki-laki. Itu berarti afrodnya itu individunya itu berarti ya saya, antum, bapak, Mhm. ibu, guru, siapapun. Itu maksudnya nakiroh. Umum, rojulun. Kemudian yang kedua sifatnya itu ma'rifah. Ma'rifah itu spesifik atau khusus gitu ya. Semisal isi ma'rifat itu ada 6 nanti ya. Nanti di bawah ada tinggal kita apa cocokkan aja. Contohnya ya Zaidun lah atau Umar ya kan. Mhm. Muhammad, Nabi Muhammad semisal atau Ahmad. Itu kan spesifik. Kalau kita ngomong Ahmad ya berarti seseorang gitu. Sudah ada pengerucutan atau pengkhususan seperti itu. Kalimat isim nakiro adalah kalimat isim yang menunjukkan arti umum serta dapat Wow. menerima al. Ya, jadi dia contohnya rojulun. Rojulun ini layak untuk bisa dimasuki al menjadi arojulu gitu. Dan sifatnya umum, berarti dia isim nakiro seperti itu. Contoh maut Hmm. air, berarti kan seluruh air yang ada di dunia ini nggak terbatas. Kemudian sholatunnya ya bisa itu sholat maghrib, sholat subuh, nggak khusus maksudnya. Wudhuun juga sama. Ini nakiro. Bentar sangat sangkut Ustaz. Gimana? Halo? Ustaz, Ustaz dengar suara saya tak? Oh, sudah dengar. Ah, ah. Dah. Ah, oke. Sorry, Oke, oke. sinyal. Nah, maun, sholatun, wudhuun itu juga bisa dimasuki dengan al ya kan. Berarti dia isim nakiroh. Sebelum dimasuki al, dia maknanya umum, belum mengerucut. Seperti itu ya. Kemudian isim ma'rifah. Yang kedua adalah kalimat isim yang menunjukkan arti khusus dan biasanya ada al, kebanyakan ada alnya. Contoh ar-rajulu. Ya, ini kata arojul nanti perbedaannya apa sama rojulun? Kalau rojulun benar-benar umum ya, tidak mukoyat. Tapi kalau arojul itu sudah mukoyat inda dihni mutakalim gitu ya. Mukoyat itu sudah ya ada ada tujuan tertentu dari si mutakalim atau orang yang berbicara yang dimaksud dengan arojul. Misalnya lelaki yang besar atau lelaki yang pintar gitu. Sudah ada kosdun, makanya lebih spesifik. Dan dia ada alnya kan, petunjuk bahwa dia itu ma'rifah. Seperti itu. Dan lebih daripada itu, isi ma'rifat itu nanti ada 6 macam ya. Kalau kita hafal 6 macam ini ya, pasti dia itu ma'rifat udah, bukan nakiroh. Yang pertama, isim domir. Kalimat isim domir adalah kalimat isim gitu, yang menunjukkan kata ganti gitu. Kata ganti itu apa? Dia, ya kan? Dia, kamu, saya, seperti itu. Kata ganti lah isim domir. Mhm. Contoh, isim domir ada yang mutasil atau yang nyambung. Ha, contoh hu berarti lahu kepadanya, laka kepadamu, laha kepada dia. Ini contoh aja ya. Itu masih banyak lagi sebenarnya. Terus mungfasil itu yang terpisah. Huwa dia. Huwa rojulun syuja. Dia seseorang Mhm. laki-laki yang pemberani gitu ya. Berani, syuja. Aduh, sudah habis kayaknya nih. Ah, belum nih. Huwa rojulun syuja gitu ya. Nanti kita ganti ke ini, Tat. Ke Ah, kita mah. suja. Belum sih. Nanti mati sendiri deh. Terus domir mustatir. Mustatir itu yang tersimpan, Tat. Yang tersimpan.
Contoh wa antasum fi Ramadhana. Kira-kira di mana domirnya yang tersimpan? Apakah di fi Tas, Ramadan atau di tasuma? Di tasuma. Berupa apa? tas, Berupa Musa. berupa anta. Tasuma. Ya, di Ambil nasab. ah, Anta. anta Anta, ya. betul. Berupa anta. Seperti itu ya. Anta. Kemudian mulahadoh ya. Mutasil adalah domir yang tidak bisa dijadikan awal kalimat dan tidak bisa jatuh setelah ilah kecuali dalam konteks daruratu syair. Jadi domir mutasil ini itu nggak mungkin di awal kalimat ya. Ka terus tiba-tiba Zaidun imun semisal nggak bisa. Pasti ka ini di tengah-tengah atau di akhir, nggak bisa di awal. Atau jatuh setelah ila il semisal makoma al kaumu illaka ya, nggak bisa makoma al kaumu illaka, nggak bisa kecuali kamu itu bukan ilaka ya pakainya gitu. Nah ini contoh mutasil. Kalau mungfasil itu bisa. Mungfasil itu ya tadi ya huwa anta la ilaha illa anta. La Anta. ilaha illa anta subhanaka gitu. Kalau kalau anta atau mungfasil itu bisa di awal kalimat anta jamil semisal gitu. Anta jamilun. Kan bisa di awal terus jatuh setelah ilah. Seperti itu. Yang kedua, isim ma'rifat yang kedua adalah isim alam. Isim alam adalah kalimat isim yang menunjukkan arti sebuah nama gitu ya. Nama aja gitu. Kalau nama biasa disebut asma, alam asma, contoh Muhammad, Zaid, yaitu spesifik kan nama orang begitu. Yang kedua ada alam lakob, julukan ya. Apa sih kalau dalam ya julukan lah, lakob. Ada Umar Al Faruq semisal. Ada yang hidungnya mancung, kayak onta itu Anfunakoh. Itu alam lakob juga, Anfunakoh. Seperti itu ya. Hmm. Besar deh. Terus alam kunyah. Nah, alam kunyah ini alam yang diawali dengan kata abun, ya kan, umun, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya nggak ikut deh, Ibnu deh. Salah deh. Terus, Kun, kunyah. iya, kunyah itu kayak gini dah tulisannya. Jadi kan kayak mau apa Abu Zakaria itu Imam Nawawi nama ininya Oh, kan Abu Zakaria kunyah. Kunyah. punya benar. Oh, oke, paham. Nah kunyatun kalau lakob gini kan alam lakob ada alam asma alam lakob alam kunyah kunyah itu Kunyah. yang Abu Zakaria. Kalau Syekh Ali Jum'ah itu Abu Siddiq apa ya, lupa saya. Begitulah ada Abu Dia Nabi dia kan dia orang Arab dia seperti macam itu ya di dalam oh, penamaan seperti itu. disandarkan pada keluarganya, Ustaz. Macam tu. Iya, betul. Contoh Atau dia punya kaum itu. kepada anaknya sih lebih tepatnya sih atau bapaknya lah gitu. Contoh Ah, kalau Nabi Muhammad nama kunyahnya siapa? Abu Ko Abu Qasim. Bapaknya Qasim kan nama anaknya Qasim. Ya enggak? Nama anaknya Nabi Muhammad itu mhm. Qasim. Abu Qasim ini alam kunyah dari Nabi Muhammad. Seperti itu. Oh, oke, paham. Terus, alam asma adalah nama biasa alias selain nama-nama di bawah ini. Alam lakob adalah nama yang bukan asli, nama julukan yang diberikan kepada seorang untuk memuji atau mencela. Jadi kalau lakob itu bisa mencela, menghina, atau memuji. Kemudian alam kunyah yang diawali dengan nama-nama biasanya ini ya, abun, ahun, umun, ibnun, bintun, gitu. Kemudian yang ketiga ada isim isyarah.
Ya. Isim isyarah adalah kalimat isim yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat ataupun jauh. Contoh isyarah ya, isyarah aja gitu. Contoh hadal kitab contohnya. Di hadanya, ini isim isyarah. Tilka, ini itu ya, menunjukkan bait gitulah. Hada artinya ini, maksudnya kitab ini. Kalau tilka itu artinya di situ gitu loh. Madrasah itu jauh, bait. Ini disebut sebagai isim isyarah. Dan dia juga ma'rifat ya. Makanya kalau di awal kalimat isim isyarah itu menjadi mubtada. Menjadi mubtada. Seluruh isim ma'rifat ini nanti yang ada 6, kalau di awal kalimat itu jadi mubtada. Begitu. Mubtada hukumnya marfu. saya Ya, halo?